Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi sosialisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, pendamping Desa Punggelan. Landasan hukum. Landasan hukum keluarnya PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa ini adalah 1. Pasal 5 ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 3. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengertian BUMDesa. Pengertian BUMDesa menurut PP nomor 11 tahun 2021 pasal 1 ayat 1. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jenis BUMDesa. Jenis BUMDesa ada dua, yaitu 1. BUMDesa. 2. BUMDesa bersama. Tujuan BUMDesa atau BUMDesa bersama. BUMDesa atau BUMDesa bersama bertujuan 1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa. 2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa. 3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. 4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. 5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Fungsi BUMDesa atau BUMDesa bersama. Pencapaian tujuan BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDesa atau BUMDesa bersama, meliputi 1. Konsolidasi produk barang dan atau jasa masyarakat desa. 2. Produksi barang dan atau jasa. 3. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa. 4. Inkubasi usaha masyarakat desa. 5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa. 6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa. 7. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam. 8. Peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa. Prinsip BUMDesa. Dalam mewujudkan tujuan BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, pengelolaan BUMDesa atau BUMDesa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, berkelanjutan. Pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Ketentuan pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama, antara lain 1. BUMDesa didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa, dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. 2. BUMDesa bersama didirikan oleh dua desa, atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa, dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
3. BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. 4. Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, tidak terikat pada batas wilayah administratif. 5. Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM desa di desa masing-masing. 6. Peraturan desa sebagaimana dimaksud, dan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat. A. Penetapan pendirian BUM desa atau BUM desa bersama. B. Anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama. C. Penetapan besarnya penyertaan modal desa, dan atau desa bersama dalam rangka pendirian BUM desa atau BUM desa bersama. Badan Hukum BUM Desa atau BUM Desa Bersama. BUM Desa atau BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa Bersama memiliki unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa Bersama kepada menteri melalui sistem informasi desa. Hasil pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hasil pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, diatur dengan peraturan menteri. Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pertimbangan pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, didasarkan pada pertimbangan kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, kelayakan usaha, model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama dan perubahannya, dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Perubahan anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, diberitahukan melalui sistem informasi desa, yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama harus memuat unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat 1. Nama. 2. Tempat kedudukan. 3. Maksud dan tujuan pendirian. 4. Modal. 5. Jenis usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum. 6. Nama dan jumlah penasihat,
pelaksana operasional, dan pengawas. 7. Hak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas. 8. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian, dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. Nama BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nama BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, harus memenuhi ketentuan. 1. Tidak sama atau tidak menyerupai nama BUMDesa atau BUMDesa bersama lain. Lembaga pemerintah, lembaga internasional. 2. Diawali dengan frasa BUMDesa, dan diakhiri dengan nama administratif desa untuk BUMDesa. 3. Diawali dengan frasa BUMDesa bersama untuk BUMDesa bersama. 4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. 5. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama. 6. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata. 7. Tidak mengandung bahasa asing. Nama sebagaimana dimaksud, didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum musyawarah desa atau musyawarah antar desa, yang membahas pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri. Anggaran rumah tangga BUMDesa atau BUMDesa bersama. Anggaran rumah tangga BUMDesa atau BUMDesa bersama dan/atau perubahannya, dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran rumah tangga BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat. 1. Hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. 2. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. 3. Sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. 4. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur. 5. Penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDesa atau BUMDesa bersama. Anggaran rumah tangga BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Organisasi dan pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. Organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama terpisah dari pemerintah desa. Perangkat organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama terdiri atas 1. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 2. Penasihat. 3. Pelaksana operasional. 4. Pengawas. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa atau BUMDesa bersama. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah masyarakat penyerta modal BUMDesa atau BUMDesa bersama dan unsur masyarakat lain. Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal desa, di antaranya 1. Tokoh adat. 2. Tokoh agama. 3. Tokoh masyarakat. 4. Tokoh pendidikan. 5. Perwakilan kelompok tani. 6. Perwakilan kelompok nelayan. 7. Perwakilan kelompok perajin. 8. Perwakilan kelompok perempuan. 9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak. 10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. 11. Perwakilan kewilayahan. 12. Perwakilan pemerhati atau kader kesehatan masyarakat. 13. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas.
14. Penwakilan kelompok lanjut usia. 15. Perwakilan kelompok seniman, dan atau 16. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di desa yang bersangkutan, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa berwenang. 1. Menetapkan pendirian BUM desa atau BUM desa bersama. 2. Menetapkan anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama, dan perubahannya. 3. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM desa. 4. Membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM desa bersama. 5. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM desa atau BUM desa bersama. 6. Mengangkat pengawas BUM desa atau BUM desa bersama. 7. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM desa atau BUM desa bersama. 8. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM desa atau BUM desa bersama. 9. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelah pengawas dan penasihat. 10. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM desa atau BUM desa bersama dengan jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran BUM desa atau BUM desa bersama. 11. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM desa atau BUM desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama. 12. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM desa atau BUM desa bersama. 13. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM desa atau BUM desa bersama. 14. Memutuskan penugasan desa kepada BUM desa atau BUM desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu. 15. Memutuskan penutupan unit usaha BUM desa atau BUM desa bersama. 16. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM desa atau BUM desa bersama, dan atau unit usaha BUM desa atau BUM desa bersama yang diserahkan kepada desa. 17. Menerima laporan tahunan BUM desa atau BUM desa bersama, dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. 18. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM desa atau BUM desa bersama, dengan aset BUM desa atau BUM desa bersama. 19. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM desa atau BUM desa bersama, yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. 20. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan itikat baik melaksanakan pertanggungjawaban. 21. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM desa atau BUM desa bersama, karena keadaan tertentu. 22. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban, dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM desa atau BUM desa bersama. 23. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai. 24. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUM desa atau BUM desa bersama. Keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa terdiri atas 1. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa tahunan. 2. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa khusus.
Musyawarah desa atau musyawarah antar desa tahunan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud, diselenggarakan paling lama 6 bulan setelah tahun buku lampau. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa khusus sebagaimana dimaksud, dapat diadakan atas permintaan penasihat dan atau pelaksana operasional. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah desa atau musyawarah antar desa tahunan. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan musyawarah desa atau musyawarah antar desa tahunan, dan musyawarah desa atau musyawarah antar desa khusus, diatur dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Penasehat. Penasihat sebagaimana dimaksud, dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Penasihat sebagaimana dimaksud berwenang. 1. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa Bersama dan atau perubahannya. 2. Bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional, untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 3. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional, sesuai dengan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 4. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional, dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 5. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa, dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 6. Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional, dan laporan pengawasan oleh pengawas, sebelum diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa dalam laporan keuangan. 7. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, berdasarkan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 8. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 9. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Penasihat sebagaimana dimaksud, bertugas. 1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional, dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 2. Menelaah rancangan rencana program kerja, dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa Bersama, berdasarkan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 3. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 4. Bersama pengawas menelaah laporan semesteran, atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 5. Bersama pengawas menelaah laporan tahunan, atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 6. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan atau keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa.
7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM desa atau BUM desa bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 8. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM desa atau BUM desa bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Pelaksana operasional. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud, diangkat oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan atau unsur masyarakat. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud diatur dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Masa jabatan pelaksana operasional. Pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, memegang jabatan selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan, dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan. Wewenang pelaksana operasional. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud berwenang. 1. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dan atau perubahannya. 2. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 3. Mengordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain. 4. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya, bagi pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. 6. Melakukan pinjaman BUM Desa atau BUM Desa Bersama, setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau musyawarah antar desa atau penasihat dan pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 7. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau musyawarah antar desa atau penasihat dan pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 8. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 9. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 10. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 11. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal musyawarah desa tidak menunjuk penyelesai. 12. Mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan atau perbuatan lainnya, bagi kepentingan pengurusan BUM Desa atau BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar,
keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM desa atau BUM desa bersama di dalam dan atau di luar pengadilan. Tugas pelaksana operasional. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud bertugas. 1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM desa atau BUM desa bersama, untuk kepentingan BUM desa atau BUM desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM desa atau BUM desa bersama, serta mewakili BUM desa atau BUM desa bersama di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama, keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama. 3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM desa atau BUM desa bersama, untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas. 4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM desa atau BUM desa bersama, untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa, setelah ditelah oleh penasihat dan pengawas. 5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM desa atau BUM desa bersama kepada penasihat. 6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM desa atau BUM desa bersama, kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa, untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Pengawas. Pengawas sebagaimana dimaksud, diangkat oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa, memilih pengawas sebagaimana dimaksud dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan atau unsur masyarakat. Pengawas sebagaimana dimaksud, merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi, untuk memajukan dan mengembangkan BUM desa atau BUM desa bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud, diatur dalam anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama. Masa jabatan pengawas. Pengawas BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud, memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan, dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan. Wewenang pengawas. Pengawas sebagaimana dimaksud berwenang, bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM desa atau BUM desa bersama dan atau perubahannya. Bersama dengan penasihat menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional, untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM desa atau BUM desa bersama dengan jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM desa atau BUM desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa, untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa.
Atas perintah musyawarah desa atau musyawarah antar desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUM desa atau BUM desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM desa atau BUM desa bersama. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM desa atau BUM desa bersama. Tugas pengawas. Pengawas sebagaimana dimaksud bertugas. 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM desa atau BUM desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja sesuai dengan anggaran dasar, keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM desa atau BUM desa bersama. 3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 4. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM desa atau BUM desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat. 5. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 6. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM desa atau BUM desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 7. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM desa atau BUM desa bersama untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 8. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh kepala desa. Pegawai BUM desa atau BUM desa bersama. Pegawai BUM desa atau BUM desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Pegawai BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud terdiri atas 1. Sekretaris, 2. Bendahara, 3. Pegawai lainnya. Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional. Rencana program kerja. Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rancangan rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah. Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagai rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama. Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud, berlaku rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama tahun sebelumnya. Rencana program kerja BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja, atau kegiatan BUM desa atau BUM desa bersama. Anggaran BUM desa atau BUM desa bersama, yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan. Hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM desa atau BUM desa bersama. Kepemilikan.
Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa. Besaran kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud, dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama, terdiri atas 1. Penyertaan modal desa. 2. Penyertaan modal masyarakat desa. 3. Bagian dari laba usaha, yang ditetapkan dalam musyawarah desa, atau musyawarah antar desa untuk menambah modal. Modal awal BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dapat berasal dari 1. Penyertaan modal desa. 2. Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud, bersumber dari APB desa atau APB desa masing-masing desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud, dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan atau desa-desa setempat. Penyertaan modal desa dan atau masyarakat desa, dapat dilakukan untuk 1. Modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 2. Penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud berupa 1. Uang. 2. Barang selain tanah dan bangunan. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud berupa 1. Uang. 2. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan. Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud, dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa. Penyertaan modal yang berasal dari desa dan atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud, disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam bentuk uang, ditempatkan dalam rekening BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam bentuk barang, dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Aset. Aset BUM Desa atau BUM Desa Bersama bersumber dari 1. Penyertaan modal. 2. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah. 3. Hasil usaha. 4. Pinjaman. 5. Sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. BUM Desa atau BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa atau BUM Desa Bersama, berdasarkan kaidah bisnis yang sehat. Pinjaman. BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan 1. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha, dan atau pembentukan unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 2. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain, dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur. 3. Memiliki laporan keuangan yang sehat, paling sedikit 2 tahun berturut-turut. 4. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama. BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dapat memiliki dan atau membentuk unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud,
memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum. Sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama. BUMDesa atau BUMDesa bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama, setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama dapat melakukan kegiatan. 1. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat. 2. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. 3. Jaringan distribusi dan perdagangan. 4. Layanan jasa keuangan. 5. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar dan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, permukiman. 6. Perantara barang atau jasa termasuk distribusi dan keagenan. 7. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. BUMDesa atau BUMDesa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama dalam hal sebagai berikut. 1. Terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan. 2. Terdapat indikasi bahwa unit usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa. 3. Terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama. 4. Sebab lain disepakati dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 5. Sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang dan atau jasa. Pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Kerjasama. BUMDesa atau BUMDesa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama sebagaimana dimaksud terdiri atas 1. Kerjasama usaha dan 2. Kerjasama non-usaha. Kerjasama sebagaimana dimaksud, harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa, serta para pihak yang bekerja sama. Pihak lain sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa atau BUMDesa bersama lain. Pertanggungjawaban. Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala, yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa atau BUMDesa bersama. Laporan berkala sebagaimana dimaksud, meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada penasihat. Laporan semesteran sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat 1. Laporan posisi keuangan semesteran, dan rugi perhitungan laba semesteran serta penjelasannya. 2. Rincian masalah yang timbul selama 1 semester, yang mempengaruhi kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan atau musyawarah desa atau musyawarah antar
Desa. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat. 1. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir, dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya. 2. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi, dari unit usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama. 3. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDesa atau BUMDesa bersama, serta hasil yang telah dicapai. 4. Kegiatan utama BUMDesa atau BUMDesa bersama, dan perubahan selama tahun buku. 5. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku, yang memengaruhi kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama. 6. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir. Penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama. Penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama, merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa atau BUMDesa bersama, termasuk seluruh usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah desa stesu musyawarah antar desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi: 1. Mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan. 2. Mencemarkan lingkungan. 3. Dinyatakan pailit. 4. Sebab lain yang sah. Penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMDesa atau BUMDesa bersama. Penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penutupan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama. Penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud, diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama, kepada masing-masing penyertaan modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Demikian materi terkait sosialisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan baca PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Materi dapat di-download di link pada deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.